Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar insan edukasi semua? Semoga kita dalam kondisi baik dan selalu semangat untuk menambah kompetensi baru. Senang sekali saya, Adian Nur Alfiatin, menemani Anda pada acara podcast Kabar Pendidikan yang diselenggarakan oleh UPT TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang profil Duta Teknologi Pendidikan. Telah bergabung bersama kami via Zoom Ibu Niken Kiki Saputri SPD. Beliau adalah Duta Pendidikan Teknologi Informasi dari SDN 1 Arjasa Situbondo. Mari kita sapa ibunya terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Nggih, bagaimana Bu kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu, dan terus tetap semangat hari ini. Alhamdulillah. Mungkin teman-teman insan edukasi tidak mengetahui Ibu, apa sih Duta Teknologi Pendidikan itu? Jadi, Oke, baik. nggih. Iya, jadi sebelumnya Bu ya, nama saya Kiki Niken Saput. Kan Kiki, Bu, bukan terbalik ya, Kiki Niken Saputri. Jadi Iya, saya nggih ini Bu, mohon Duta maaf, Teknologi nggih. Kemendikbudristek, di mana apa sih sebenarnya Duta Teknologi gitu ya? Duta Teknologi itu sebenarnya guru pilihan Bapak Ibu semua ya. Guru yang terpilih dalam hal mengimplementasikan praktek baik gitu terkait pemanfaatan platform teknologi yang berbasis eh, pembelajaran. Nah, melalui praktek baik ini, Duta Teknologi ini menjadi inspirator bagi guru lain dan melakukan upaya untuk menyebarluaskan dalam hal meningkatkan pemanfaatan platform teknologi, di mana di sini untuk mendukung program-program Kemendikbudristek ya, terutama saat ini pada kurikulum Merdeka. Nah, Duta Teknologi ini setiap provinsi saat ini ada yang berjumlah gitu ya Bapak Ibu sampai 2024 untuk Jawa Timur sendiri ada 7 duta teknologi. Nah, saya kebetulan adalah duta teknologi yang dimulai tahun 2020, Ibu. Sudah berjalan 4 tahun Bu ya? Betul sekali. Iya. Kemudian selama menjadi Duta Teknologi Pendidikan, apa pengalaman yang paling berkesan yang pernah Ibu rasakan? Sebenarnya sejak menjadi duta teknologi itu ya banyak sekali hal-hal baru yang saya dapatkan, Bu. Yang paling berkesan kemarin saya kemarin diajak bekerja sama gitu ya mengisi acara yang ada di Papua, di mana itu selain saya menjadi duta teknologi saya juga merupakan guru duta Canva, sehingga kemarin diberikan kesempatan gitu ya sama Kominfo. Kalau dalam hal ini yang meminta kerjasama adalah Kominfo, di mana Kominfo ini juga bekerja sama dengan BLPT Pusdatin Kemendikbudristek. Nah, beliau memerintahkan saya sebagai pemateri, Bu, di ujung timurnya Indonesia, di mana saya sebelumnya belum pernah sama sekali ke sana, sehingga diberikan kesempatan untuk berkunjung ke tanah Papua gitu. Nah, untuk pengalaman-pengalaman yang lain sebenarnya tidak kalah menarik gitu ya. Bisa jadi yang selama ini saya hanya biasa di kabupaten saya, jadi sekarang sering keluar kota, keluar provinsi untuk mengikuti program-program yang memang kami diundang untuk bekerja sama atau terlibat di dalam hal itu, Ibu. Nah, nah, yang paling keren lagi kalau kita sudah nantinya berbagi gitu ya kepada para guru yang ada di Indonesia, di mana kita bisa mengetahui sebenarnya sampai mana para pendidik ini mengetahui tentang informasi-informasi pendidikan terbaru. Itu Bu dari saya. Wah, seru sekali Bu ya pengalamannya. Kemudian ini Bu, untuk karena ini dari ceritanya super sibuk ya Bu ya. Jadi bagaimana Ibu membagi antara mengajar dan menjadi duta teknologi pendidikan? Apakah mengganggu jadwal mengajar apa seperti apa itu Bu? Memang tantangannya di sini biasanya manajemen waktu gitu Bu ya. Terkadang
kita harus diundang ke luar kota 2 hari sampai 3 hari ya. Kadang harus meninggalkan anak-anak. Namun di sini Bu, saya selalu membuat perencanaan pembelajaran untuk anak-anak. Jadi kalau misalkan 3 hari saya harus keluar kota gitu ya, saya sudah menyiapkan medianya anak-anak, kegiatannya apa, tugas-tugasnya apa. Nah, nanti saya akan dibantu rekan guru saya yang lain untuk menyampaikan kegiatan tersebut. Itu pun nanti di sana saya bisa masih memantau anak-anak. Biasanya saya minta video call dengan rekan guru yang telah menjaga atau membantu di kelas seperti itu. Kemudian Ya. saya harus bisa bagi waktu seperti kegiatan seperti ini nih Bu. Saya biasanya minta di jam-jam setelah pembelajaran. Makanya kemarin ketika diminta pagi, kalau bisa siang atau bisa masih sore atau malam masih bisa, saya upayakan agar tidak meninggalkan pembelajaran yang ada di kelas. Dan untuk kegiatan workshop, biasanya saya memang mengambil di jam-jam siang atau jam-jam sore dan malam, Bu. Oh iya, iya Bu. Jadi antara waktu dari pagi siang Ibu manfaatkan sedemikian rupa Bu ya, tidak ada menganggurnya begitu Bu ya. Nggih. Betul, Ibu. Kemudian gini Bu. Nah, ini untuk menjadi duta teknologi itu persiapan apa Bu supaya kita itu bisalah dinobatkan menjadi duta teknologi di provinsi tertentu. Ya, di provinsinya masing-masing gitu ya. Ya, di provinsinya masing-masing. Iya, jadi sebenarnya duta teknologi itu bonus ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu yang telah hadir di sini yang nonton gitu. Ini adalah bonus kami yang diberikan dalam program Pembati. Nah, Pembati itu apa? Pembati itu pembelajaran berbasis TIK. Di mana saat ini Pembati itu sedang berjalan di level kedua. Nah, setiap tahun BLPT Pusdatin Kemendikbudristek itu nanti akan ada program pembatik yang dimulai dari level 1 sampai level 4. Nah, level 1 ini terkait literasi Bapak Ibu, dan kerennya Jawa Timur di tahun ini berkat kerjasamanya juga dengan UPTT IKP gitu ya, itu memecahkan rekor Bapak Ibu ya, memecahkan rekor sampai 70.000 lebih. Wah, keren sekali. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ini berkat jasa terutama UPTT IKP ini akhirnya Jawa Timur bisa levelnya itu paling tinggi. Karena di tahun-tahun kemarin memang Jawa Timur itu di paling atas, namun masih jumlahnya masih belasan ribu Bapak Ibu ya. Belasan ribu. Untuk tahun inilah ya ternyata pecah telurnya sangat banyak sekali gitu ya, 70.000 lebih. Nah, pembatik Kali. ini keren banget nih. Memang berkat kolaborasi ya, Bu ya. Iya. Nah, untuk pembatik sendiri itu ada 4 level gitu ya. Level pertama itu ada literasi. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal ke kelas gitu membaca modul-modul yang sudah disediakan, kemudian mengerjakan post-test. Nanti kalau sudah sesuai KKM, lolos dan masuk ke level 2. Nah, di level 2 ini itu ada level implementasi, di mana nanti ada tugas akhirnya untuk tahun ini membuat video pembelajaran yang berbasis model pembelajaran gitu ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu nanti kita akan cek untuk videonya masuk atau tidak sesuai kriteria atau tidak. Selanjutnya nanti akan masuk ke level 3. Level 3 ini level kreasi. Kalau zaman saya dulu itu membuat MPI, Bapak Ibu ya. Kalau untuk saat ini kami masih belum bisa membocorkan ya apa yang akan dibuat gitu. Karena di bulan ini masih berlangsung level 2 dan tugas akhirnya nanti akan diupload terakhir tanggal 30 Agustus. Nah, setelah di level 3 nanti akan ada level 4. Level 4 itu berbagi dan kolaborasi. Khusus untuk level 4 nanti akan dipilih 30 saja terbaik, 30 terbaiknya di setiap provinsi gitu. Misalkan Provinsi Jawa Timur berarti diambil 30 terbaiknya, peserta nilainya paling tinggi. Nah, nanti di level selanjutnya Bapak Ibu akan terpilih 5 besar. Jadi 5 besar setiap provinsi itu akan dipilih untuk berlanjut mengikuti wawancara menjadi duta teknologi.
Jadi dari 30 akan difilter lagi menjadi 5 terbaik. Nah, 5 terbaik ini nanti akan ada wawancara gitu ya, wawancara. Nah, nanti setiap provinsi akan diambil satu di setiap tahunnya, seperti itu. Nah, agar tahu ya Bapak Ibu, untuk lebih lengkap informasinya, nah, bisa mengunjungi laman webnya pembatik.kemdikbud.go.id itu. Nggih. Ya Bu, terima kasih. Kemudian ini Bu, saya tertarik sekali terkait ini Bu, level 1, level 2 sampai level 4 Bu ya. Jadilah itu Betul. untuk durasi atau lama penseleksiannya dari level 1 ke level 2 ke level 3 sama ke level 4 itu berapa lama? Karena kan melihat pesaingnya itu dari seluruh Indonesia Bu ya. Itu jeda Betul. waktunya kita harus mempersiapkan diri itu berapa bulan gitu Bu. Oke, jadi setiap levelnya itu sebenarnya sudah ada lini masanya ya, Bapak Ibu semua. Kita kemarin mulai pendaftaran itu di bulan Juni ya. Ya. Kemudian di bulan Juli itu fokus kepada level 1, level literasi. Nah, selanjutnya di bulan Agustus ini itu level implementasi, level kedua implementasi. Dan bulan depan itu sudah memasuki level 3. Jadi jangka waktunya hanya 1 bulan nih Bu. Makanya peserta ini harus pinter-pinter ini ya memanajemen waktu. Takutnya jangan terlena, wah masih lama waktunya 1 bulan gitu ya. Ternyata tiba-tiba sudah di akhir bulan. Biasanya ini yang sering terjadi Bu. Sering terjadi sehingga apa? Ketika mereka mengupload gitu ya, tugasnya di akhir-akhir, kadang itu kan sistem yang nge-lag, ada errornya juga. Nah, Iya. takutnya kalau terlalu mepet, ternyata ada sesuatu hal yang kita tidak ketahui gitu ya, sehingga tidak bisa mengirim tugas dengan baik. Itu, Bu. Gitu Bu ya, berarti harus benar-benar memanage waktu itu Bu ya dan fokus. Nggih. Jadi ini Bu untuk pertanyaan terakhir ini Bu, mungkin bisa bagi tips, trik dan sarannya supaya kita tuh untuk teman-teman guru di seluruh Indonesia bisa menjadi dinobatkan sebagai duta teknologi pendidikan Ibu. Oke, kalau tipsnya dari saya, sebenarnya Bapak Ibu sekali lagi bahwa tujuan atau niat kita ini belajar. Jangan jadi duta itu sebagai goalsnya, tapi duta itu hanya sebagai bonusnya, ya kan? Nah, ketika Bapak Ibu belajar, karena kita ini sudah masuk di level 2 ya Bapak Ibu ya, di level 2 ini siapapun Bapak Ibu yang saat ini terpilih, saya minta untuk niat dan kemauannya itu dimaksimalkan. Karena apa? Karena ketika Bapak Ibu tidak mau menjemput bola atau tidak mau mencari informasi tersebut, otomatis Bapak Ibu juga akan tertinggal, ya. Seperti kegiatan level 2 ini. Level 2 ini kebanyakan kita berinteraksinya menggunakan Google Chat. Nah, di Google Chat itu kan banyak sekali hal-hal yang bisa ditanyakan. Kemudian Bapak Ibu juga bisa membaca ya terkait masalah-masalah yang ada. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pengen tahu nih jawabannya apa, cari di situ dulu ya, mau berliterasi. Kemudian harus manajemen waktu, memprioritaskan. Kalau memang tujuan Bapak Ibu ingin jadi duta gitu ya. Walaupun duta itu hanya bonus, kalau tujuannya di duta ya berarti harus ada prioritas untuk menyelesaikan program pembatik ini semaksimal mungkin Bapak Ibu. Ya, jangan hanya Bapak Ibu memaksimalkan misalkan hanya di satu kegiatan saja, di satu tugas saja, misalkan tugas akhir saja. Tidak, tapi mulai dari awal mungkin ada webinarnya, kemudian mengisi daftar hadirnya, isi komennya. Nah, itu silahkan dimaksimalkan. Selanjutnya ya kegigihan Bapak Ibu dalam membuat sebuah karya. Selain kegigihan dan keuletan itu, tentunya karya itu dicari uniknya ya Bapak Ibu. Saya yakin ketika Bapak Ibu mencari yang unik atau membagikan hal-hal yang unik, itu pasti mengena ya dari tim penilai. Oh, ini keren nih ya, berbeda dengan yang lain. Nah, insya Allah kalau ada keunikan yang menarik dan bagus ya, tentunya harus sesuai dengan prosedur yang sudah disampaikan gitu. Insya Allah akan terus berlanjut sampai tahap selanjutnya seperti itu.
Oke Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu telah bergabung di podcast kali ini. Terima kasih dan semoga untuk kedepannya Bu Niken selalu sukses dan semakin berkibar. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Mbak atas eh, apa ya sudah memberikan saya kesempatan gitu ya bergabung di podcast kabar pendidikannya UPTT IKP, betul ya Mbak ya? Nggih, benar Ibu. Nggih Bu, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, Instan Edukasi, terima kasih telah menyaksikan podcast Kabar Pendidikan episode kali ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Saya Adian Nur Alfiatin pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube UPTT IKP Dindik Jatim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduTech, UPTT IKP terus maju dan inovatif.